Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel The Deal Official, channel yang selalu ada di hati dan mantap di jiwa. Buat The Deal Lovers, semoga semakin sehat, rezekinya berlimpah dan sukses selalu. Mukodimahnya cukup sampai di situ ya guys. Sekarang kita akan OTW pembahasan. Kali ini kita akan merangkum alur cerita tentang film John English Reborn tahun 2011 yang diperankan oleh seorang legenda lawak di dunia, yaitu Rowan Atkinson atau yang dikenal dengan Mr. Bean. Oke guys, let's go. Johnny English. Tunggu dulu guys. Teh hangatnya udah apa belum? Cemilannya udah siap? Oke, kalau udah siap, tutup pintu rapat-rapat, pasang handset, jauhi chat mantan, mari kita mulai lagi. Let's go. Our contact will talk to. Akibat rasa trauma dan rasa malu yang masih membekas di akal pikirannya, John English pun bertekad kuat untuk mengubah dirinya dengan latihan fisik serta ilmu bela diri di kawasan Tibet di sebuah area pegunungan. Apalagi ia pernah gagal dalam menjalankan sebuah misi di negara Mozambik. English. Sorry? Gak main-main loh guys latihannya. Benar-benar menguras fisik dan tenaga. Apalagi berdiri di atas bara api. Aduh, nggak deh. Di sini sang guru memberitahukan bahwa MI7 membutuhkannya dalam menjalankan sebuah misi di kota London. John pun bertanya, apakah aku sudah siap? Namun gurunya berkata, tidak. Namun saat kembali ke MI7, ia merasa heran karena namanya sudah berganti menjadi Toshiba British Intelligence. Di sini ia langsung diarahkan ke seorang Pegasus sebagai pemimpin MI7 yang bernama Pamela Turton. John kelihatan bahagia guys setelah bertemu dengan teman-teman lamanya. Apalagi kini ia akan mendapatkan seorang asisten baru yang bernama Taker. Oh no, sir. Well, it'll be good to have somebody. Tidak butuh waktu lama guys, John dan Taker pun langsung menjalankan misinya ke Hong Kong untuk memata-matai serta mengamankan orang yang diduga terkait rencana pembunuhan Perdana Menteri Cina. Di sini sempat terjadi kekeliruan guys. Laki-laki yang diduga berkacamata kurus tinggi sebagai target. Namun dengan gobloknya si John ini malah beralih ke laki-laki berkacamata yang bukan target. Belum mendapatkan apa-apa, tiba-tiba laki-laki yang diduga tersebut pun mati terbunuh oleh seorang sniper. Namun beruntungnya John mendapatkan petunjuk dari sebuah kertas yang berada di tangan laki-laki tersebut. Ia pun langsung mendatangi seorang anggota Vortex di lantai atas gedung yang bernama Fisher. Fisher ini merupakan bagian dari anggota CIA yang pernah menggagalkan misinya di Mozambik dan juga termasuk bagian dari Vortex. Di sini Fisher memberitahukan bahwa Vortex merupakan badan intelijen rahasia pembunuh yang sangat profesional. Mereka memiliki 3 kunci rahasia. Apabila salah satunya hilang, maka Vortex pun akan hancur. Belum mendapatkan banyak informasi, tiba-tiba saja Fisher mati tertembak oleh nenek rempong yang menyamar jadi cleaning service. Dan tak lama setelah itu, seorang pemuda bagian dari Vortex pun merebut kunci dari jenazah Fisher. Tak tinggal diam, John pun berusaha mengejar. Namun mengingat fisik yang tidak memungkinkan, John teringat akan pesan sang guru bahwa ia harus mengandalkan kecerdasan otak ketimbang tenaganya. Si penjahat terus kabur. Lagi-lagi John tetap dapat menemukannya. Hingga akhirnya pertempuran pun terjadi di sebuah dermaga laut Cina. Dengan menggunakan kapal pesiar,
John pun berhasil meringkus si penjahat, dan kunci tersebut pun berhasil ia dapatkan. Lagi-lagi si John kampret ini melakukan hal yang goblok guys. Bak merebut permen dari anak-anak, pramugara gadungan yang menyamar sebagai Susan berpura-pura membantu angkat koper si John ke bagasi. Namun sialnya si pramugara gadungan ini malah mengambil kunci yang telah direbut tadi. Setibanya di London, saat ingin melakukan meeting, kepanikan pun terjadi. Di sini si John merasakan malu setengah mati di hadapan para petinggi MI7 loh guys. Kunci yang mereka rebut dengan bersusah payah tadi harus lenyap akibat ulah Susan gadungan. Si John kampret yang terlihat frustasi hingga akhirnya ia melakukan kesalahan lagi. Niat hati ingin menangkap nenek rempong yang diduga sebagai penyusup, namun ternyata ia malah menangkap dan menghajar ibunya Pegasus. Malu setengah matinya pun terulang lagi. Tak lama setelah itu, Kate sebagai wanita cantik yang seksi dan aduhai bohai datang menghibur dan menyemangati. Wah, pengen dong. Diketahui Kate di sini berprofesi sebagai ahli psikolog. Ia mencoba menghipnotis John dengan berbagai alat serta ilmu pengetahuan yang ia miliki. Dan benar saja ia mampu mengembalikan pikiran John ke masa lalu. Beberapa nama orang-orang penting yang ada hubungannya dengan kasus pembunuhan Perdana Menteri di Mozambik pun mulai terungkap. Artem Kalenko. After his penchant for killing people threatened. Ia pun mulai mengingat nama-nama tersebut. Tanpa basa-basi babi bu, ia pun mulai menjalankan misinya dengan menemui Artem Kalenko yang ditemani oleh Taker. Di sini ya guys, ia menjumpai Artem Kalenko dengan modus bermain golf, yang tujuannya ingin membongkar beberapa rahasia agen Vortex. Saat asik bermain golf, tiba-tiba saja nenek rempong yang Pukimbe ini pun membunuh Artem Kalenko, yang tujuannya ingin menggagalkan misi si Jones. Saat sekarat sebelum tewas, Artem membongkar rahasia bahwa di badan intelijen MI7 terdapat seorang penyusup yang merupakan anggota Vortex. What? Really, there's certainly a vole. I mean, we know that much. There's a meeting at MI7 with the Prime Minister. Another bottle of Romany Conti? Mendengar hal itu, mereka pun bergegas mencari tahu siapa penyusup tersebut. Entah yang keberapa kali ya guys, si John tua ini pun malah melakukan kesalahan yang fatal. Di sini Taker mengungkapkan bahwa penyusup itu adalah Simon. Ia pun menunjukkan berbagai bukti yang konkret. Namun gilanya, si John ini malah tidak percaya pada asistennya sendiri. Ia malah mempercayai si penyusup itu. Dengan nada yang ngegas, si John tolol ini pun mengusir dan memecat Taker dari jabatannya. We're in way over your head, boy. Now run along. No, Now get out! Si John yang lebih mempercayai Simon seolah mendapatkan karma akibat memecat Taker. Bagaikan lempar batu sembunyi tangan, Simon yang berwatak jahat malah menfitnah si John sebagai penyusup yang berasal dari Vortex. Saat di dalam gereja, Patch memberitahukan bahwa si John ini adalah seorang penyusup. Mendengar hal itu, para petinggi MI7 pun segera menangkap si John. Dengan menggunakan kursi roda canggih milik Patch Quatermain, si John pun kabur dari kejaran tentara MI7. Got it. Hingga akhirnya ia pun menyelamatkan diri dan bersembunyi di dalam kamar Kate. Di sini Kate adalah satu-satunya orang yang mempercayai John. Ia pun beranggapan kalau John sebenarnya difitnah. Saat terbangun dari pingsannya, si John yang hanya memakai celana kolor ini pun kaget mendengar berbagai hal dari Kate tentang kejahatan Vortex. Consider it done. Tak lama setelah itu, Simon si penjahat ini datang guys, untuk mengantarkan Kate ke bandara mengingat ia ada kepentingan di negara Swiss. Simon yang mengetahui keberadaan si John yang bersembunyi, ia pun menyiapkan si nenek rempong yang akan menghabisi nyawa si John. Si John yang tolol namun jenius, ia pun keluar melalui selokan sampah milik Kate. Hingga akhirnya ia pun terjatuh dan tersungkur di atas softtek bekas milik Kate. John yang menyesali perbuatannya
Ia pun datang ke tempat kediaman Taker. Di sini ia berusaha dan membujuk agar Taker mau bergabung lagi dengannya. Dengan rasa memohon, akhirnya Taker pun bergabung lagi dengannya. Di sini guys, mereka pun memulai aksinya dengan berusaha membenarkan bahwa Simon adalah si penyusup yang sebenarnya. Akibat meminum sirup ABC yang sudah ditaruh liquid pengendali, akhirnya si John pun dikendalikan oleh Simon si penjahat. Ia diperintahkan Simon agar segera membunuh Perdana Menteri Cina yang sudah ada di depan mata. Saat tubuhnya dikendalikan oleh zat yang berbahaya, ia teringat akan pesan sang guru, bahwa akal dan pikiran jangan sampai dikendalikan oleh raga. Akal dan pikiranlah yang mengendalikan raga. Saat loudspeaker diaktifkan oleh Tucker, disinilah terbongkar akal busuk Simon. Dialah dalang pengendali si John. Dengan segala kekuatan, ia pun mengarahkan tembakan tepat di posisi Simon berada, dan Simon pun melarikan diri. Di sini ya guys, si John terkapar karena detak jantungnya berhenti akibat meminum sirup ABC yang beracun dari Simon. Ada yang mau nggak sirup ABC dari Simon? Semuanya pun bersedih saat mengetahui John sudah tewas. Mendengar hal itu, Cat yang dari sononya memang udah ada hati pada John, mencoba menghampiri tubuh si John. Entah akal-akalan si John atau memang benar-benar tewas. Namun saat Cat menciumi bibirnya sampai sedalam mungkin, si John pun tersadar dan rasa bahagia saat melihat gadis yang ia cintai berada di hadapan matanya. Wow. Ia pun bersemangat kembali untuk mengejar Simon yang sudah dulu melarikan diri dengan menggunakan kereta gantung. Tak kehabisan akal guys. Si John yang terkenal tolol namun jenius ini, dengan sigap ia pun mengejar Simon dengan menggunakan parasut beserta motor salju. Dan perkelahian pun terjadi. Di sini mereka berebut senjata yang dimenangkan oleh si John. Namun sayang, akibat kecerobohannya, si John pun terjatuh. Tak lama setelah itu, Simon pun menembak. Payung yang ada di kaki si John, ia gunakan tempat berlindung dari senjata serta ia gunakan untuk membom Simon yang berada di kereta gunung. Dan tak lama setelah itu, Simon pun tewas seketika. Its gratitude to both Britain and the service. Reinstating his knighthood is a truly... Berpindah ke Istana Ratu. Karena jasanya telah berhasil menjalankan misi, John pun mendapatkan penghargaan dari Ratu Inggris berupa gelar kesatria. Saat hendak menerima gelar itu, ternyata nenek rempong yang menyamar jadi ratu, ia segera menyerangi si John. Dengan rasa kesal, John pun berusaha menangkap si nenek jahat itu. Namun lagi-lagi di sini ia membuat kesalahan yang sangat memalukan. Ia malah menangkap si Ratu Inggris yang asli, sementara si nenek rempong yang menyusup berhasil diamankan oleh petugas. Dan film pun selesai. Bersambung ke John English berikutnya. Oke, buat Daddy Lovers jangan lupa saksikan terus ya. Thank you sudah menyaksikan, sampai jumpa kembali.